Kita start dari IHSG dulu seperti biasa, dan kita akan bahas update market hari ini, sentimen Indo dan sentimen global, apa aja yang menarik. Langsung aja mundur dikit. Oke, langsung aja ya. IHSG-nya ketahan support 6076 terus naik, dan ini satu hal yang sangat bagus sekali. Ini mengkonfirmasi pembentukan higher low, terus kemudian MA50 dan 20-nya ini sudah golden cross, 20 dan 50 udah golden cross, jangka pendek udah uptrend. Cuman jangka menengah juga udah uptrend, jangka panjangnya yang masih belum terkonfirmasi. Dan ininya sih sebenarnya kalau buat trading masih bisa ya, sampai bulan Oktober nanti market juga masih akan ada potensi naik, tapi naiknya zigzag gitu, nggak akan langsung yang naik lancar kencang, dan masih mengantisipasi koreksi atau penurunan saham seperti kemarin ya. Koreksi yang lumayan besar seperti contohnya saham Indi. Kemarin diperkirakan akan ada turun lagi koreksi sampai 2040, hari ini ternyata bertahan, so that's good ya, bagus buat teman-teman semuanya yang punya Indi. Oke, aku akan bahas dulu dari saham-saham Indonesia dan sentimennya yang bikin hari ini market naik. Dari saham big caps, ada saham BBCA yang naik 3,17%, dan asing hari ini net buy. Yang di net buy asing paling gede saham BBCA, net buy 404 miliar. Total transaksi di pasar reguler 12 triliun, belum terlalu besar, tapi sudah lumayan. BBCA transaksi 892 miliar, net buy-nya 404 miliar. Jadi ini bagus buat BBCA. Dan masih bisa naik lagi ya, masih bisa naik bertahap untuk saham BBCA karena valuasinya juga masih murah banget gitu. Meskipun udah bukan best price-nya di bawah 5.600 ya, bawah 5.600. Jadi BBCA masih oke, valuasinya masih murah. Terus dalam jangka pendek ini meskipun hari ini naik, masih akan sideways. Sentimennya lebih ke penantian GDP besok, dan hari ini BBNI juga naik 3,98%. Dua-duanya naik dari awal sesi, tapi ketarik naiknya kenceng itu baru terjadi di akhir sesi post closing market jam 4 sore tadi. Jadi sebelumnya hanya naik sekitaran 1% aja gitu ya. Terus teman-teman yang di TokTok yang detail langsung ke IG aku @LME_official. Kemudian saham BBRI juga naik 1,32% ya, saham BBRI naik 1,32%. Terus patternnya juga dia menguji resistance 3080, dan dalam jangka pendek ada potensi trennya bisa membaik. BMRI naik 2,16% di akhir sesi, dan asing selain net buy BCA 404 miliar, asing net buy BMRI 129 miliar, BRI 116 miliar, dan saham MDKA 101 miliar, dan BBNI 94 miliar gitu ya. Dan ini menjadikan MDKA menjadi salah satu watchlist kita lagi yang kita tunggu di area retracement atau area koreksinya. Apakah sekarang sudah menjadi waktu untuk agresif buat kita semua, buat saham Indonesia? Bisa trading sampai Oktober, bahkan sampai awal November nanti. Ini market masih akan lebih aktif daripada bulan-bulan sebelumnya, karena penantian S&P sudah berakhir kan waktu itu ya. S&P outlook yang saya sudah bahas beberapa kali, nggak menurunkan outlook, itu sudah lebih baik. Tapi sentimen positifnya di dalam jangka pendek untuk Indonesia saat ini sebenarnya lebih merespon besok itu ada potensi ada pengumuman PDB Indonesia kuartal 2, di mana potensinya pertumbuhannya agak melambat dari 5,61% jadi perkiraan 5,1%.
Nah, kenapa ini naik? Sahamnya malah naik karena di atas 5,1 itu cenderung positif untuk bank, consumer, dan properti. Jadi dianggap masih oke meskipun pertumbuhannya agak melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Di bawah 5% rawan profit taking. Nah, kenaikan di sore hari tadi, saya nggak tahu apakah ada yang udah dapat bocoran-bocoran tentang pertumbuhan GDP besok. Ya, jangan-jangan angkanya lebih tinggi dari 5,1%. Sehingga ya saham-saham perbankan naik. Sentimen utamanya itu teman-teman semuanya. Terus kemudian sentimen utama yang dari global apa? Konflik minyak dan juga konflik Amerika Iran. Saat ini memang harga minyak masih sangat volatile mengikuti kabar diplomasi dan gangguan di Selat Hormuz, tapi sudah cukup banyak turun minyaknya ya. Jadi ini cukup positif untuk rupiah, transportasi, consumer. Teman-teman kalau mau lihat bisa di IG aku @ellenmay_official. Nih, jadi harga minyaknya per hari ini turun lagi dan ini sentimen yang bagus gitu ya. Terus kemudian kita melihat rupiah juga, bagaimana kabarnya rupiah per hari ini. Masih stagnan aja, ada sedikit melemah tapi pelemahannya nggak terlalu signifikan. Jadi untuk perdagangan besok cenderung positif, tapi positifnya juga nggak sampai yang ngegas banget, cenderung positif tapi volatile. Nah, jadi penentu utamanya tuh lebih ke angka gross domestic product dibanding ekspektasi 5,1% dan juga pergerakan minyak dan juga dari Wall Street. Nah, untuk Wall Street sendiri saham-saham Amerika juga cenderung positif ya, tapi itu sentimennya sebenarnya lain ya. Ada sih persamaannya dari global ya, dari geopolitik, tapi ada perbedaan juga gitu. Oke, terus dari Indonesia kemarin saya sebenarnya juga ada bahas beberapa data di Indonesia. Seperti contohnya inflasi di bulan Juli itu turun jadi 2,88%, ada perbaikan defisit perdagangan Juni, kemarin kita sudah bahas, jadi menjadi 450 juta US dollar, serta PMI manufaktur Indonesia yang kembali di atas angka 50, kembali ekspansif, itu kita juga sudah bahas, tapi respon market nggak terlalu signifikan naik, baru sore hari ini naik, memang yang menyebabkan lebih ke antisipasi angka GDP besok. Jadi meskipun pertumbuhannya tumbuhnya nggak setinggi di kuartal 1, tapi di atas 5,1 tuh masih dianggap bagus gitu ya buat perbankan gitu. Dan perkiraan kalau sore hari tiba-tiba melonjak itu kemungkinan ada yang dapat bocoran, mungkin angkanya bisa lebih dari itu gitu ya. Terus kemudian PMI manufaktur Indonesia kembali ekspansif di atas 50,2, tadi aku udah bahas juga, kemarin aku juga udah bahas. Terus bursa Asia itu juga terdorong penguatan Wall Street serta data manufaktur Amerika yang kuat. Jadi kalau data manufaktur Amerika bagus, itu juga akan mempengaruhi bursa Asia gitu ya. Jadi aku akan bahas saham per sahamnya. Aku akan bahas saham per saham nanti. Tapi aku akan bahas, ini ada rilis data ekonomi Amerika jam 9 nanti. Jam 9 atau jam berapa ini? Job opening itu juga mempengaruhi, nanti kita akan bahas, semoga nggak lupa jam 9. Oke. Dari dalam negeri nunggu GDP, terus Donald Trump suruh orang bayar 100 ribu kalau nggak salah, 100 ribu USD buat liatin dia punya Truth Social, punya postingan kayak Twitternya dia gitu. Oke, bahas sama apa ya? Aku lagi kepengen bahas. Yuk kita langsung aja bahas saham Big Bank saja yuk. Karena teman-teman semuanya pasti penasaran di sini Big Banks-nya gimana. Habis itu kita akan bahas saham-saham lain ya. Oke, BBCA hari ini balik lagi breakout dari angka 6.400, ini uji resisten 6550. So there is a big possibility ya, ini bakalan udah bottoming, marketnya udah bottoming gitu. Jadi kita tinggal nunggu MSCI di bulan November nanti dan Moody's sama Fitch yang di bulan Januari, mungkin sekitar Januari. Kemungkinan besar nggak
kalau menurut saya sih nggak akan nurunin rating Indonesia gitu ya. Nah jadi ini pada berspekulasi sih, cuma nanti kita lihat lagi dekat November bagaimana gitu. Terus jadi BCA kalau teman-teman masih punya, ini bisa hold buat investing, masih konsisten untuk investing. Yang buat trading mungkin nunggu sekitar 6.300-an gitu. Terus kemudian Danantara ada menandatangani kerjasama dengan Petro Vietnam. Itu aku pengen ngebahas Medco, Pegas, Raja, tapi ntar dulu deh aku bahas 5 saham yang di net buy asing dulu hari ini. BMRI itu di net buy asing juga. Teman-teman kalau mau trading ya sekitar 4080 sampai 4150 deh nawar di area tersebut. Tetap nggak hajar tinggi-tinggi di atas ya. Asing masuk hari ini net buy, tapi net buy-nya nggak terlalu besar juga. Terus kemudian BBNI ini hari ini meskipun candlenya bagus kayak gini, sebaiknya tetap nawar juga. Kalau kalian mau nawar di level sekitaran 3570-an, sekitar level ini 3570-an. Terus kemudian juga saham BBRI yang secara chart juga menarik, mungkin sebaiknya nawar sedikit di level 2940-an gitu ya. Jadi untuk BBRI supportnya aku naikin sekitar 2910 sampai 2940-an gitu. Oke, masih bisa turun kan? Masih bisa, tapi turunnya mungkin nggak akan sedalam di bawah 2.900 lagi dalam jangka pendek, kecuali ada sentimen makro yang nggak bagus gitu. Jadi besok kayaknya data GDP sudah terantisipasi angkanya dan ada potensi lebih bagus, mungkin dari 5,1 jadi pada masuk nih ya. Terus kemudian saya mau bahas untuk saham sektor komoditas metals ya, MDKA ini dia ada potensi retracement di level sekitaran 2780-an gitu, dan ini juga cakep saham MDKA ini. Dan kita mau lihat saham-saham dari grup Thohir ya. Perhatikan di sini MBMA-nya juga cakep. Jadi kalau misalkan mau ditunggu retracementnya sekitaran 515 ya, itu satu hal yang sangat bagus sekali gitu ya. Terus kemudian mungkin kalau mau lebih murah lagi, nawar lebih murah 500 itu juga lebih aman gitu. Disclaimer teman-teman ya, disclaimer semuanya, kita belum bisa bilang Indo Stocks ini bullish, tapi sudah ada tanda-tanda perbaikan asing mulai trading entry exit Juli kemarin, net sell 5 triliun semuanya ya, asing keluar jualan 5 triliun, tapi ini udah mulai masuk lagi di awal Agustus, semoga lebih konsisten gitu. Oke, terus kemudian selain MBMA kita lihat saham ADMR yang dari grupnya Bapak Thohir, grup Adaro. Kita lihat ADMR, M-Trade ada masuk beberapa hari yang lalu, nawar pelit di 1475 ke bawah, dan ADMR ini per hari ini dia breakout ya. Jadi kita memang ada buy beberapa hari kemarin tapi nggak agresif dan masih bisa naik sampai ke 1660-an dalam jangka pendek. Jangan dikejar teman-teman, yang belum punya sebaiknya tetap menunggu di retracement paling tidak di 1540. Terus kemudian di saham ADRO sendiri, Alam Tree Resources, M-Trade ada masuk ya. Di kita semuanya based on chart. Lihat di sini sempat cuan 7%, kemudian naik turun fluktuasi. Ini jangka menengah cuan 5%-an. Ini juga menarik dalam jangka pendek kalau misalkan mau nawar sekitaran level 2450 ya. Kita akan watch di level 2450. Oke, terus kemudian ya, kemudian teman-teman bagaimana dengan kabar saham yang lain? Saham yang lain kita lihat saham Antam di sini juga ada potensi menarik teman-teman, masih di area support ya, masih di area support Antamnya. Jadi fokusnya pada saham-saham yang belum naik aja, jangan pada saham-saham yang sudah naik tinggi atau signifikan. Out of topic dari sektor per metal, saat aku ngelihat ada sektor yang satu saham naik terus, sebenarnya M-Trade udah masuk ini beberapa waktu yang lalu, yaitu saham HMSP, di mana waktu itu M-Trade udah sell saham HMSP ini. M-Trade ID jual, mari saya coba lihat cari saham HMSP buat profit taking dalam jangka pendek, dan belakangan banyak ngasih cuan ijo. Ya udah, ini nanti kita akan cariin area
untuk buyback lagi karena dia masih diuntungkan dari cukai rokok yang nggak naik. Demikian pula dengan gudang garam yang udah ngegas terus, dan kita lagi mencari area untuk retracement ya teman-teman semuanya. Oke, terus kemudian aku mau ngebahas Danantara yang mulai menjajaki kerjasama dengan Petro Vietnam untuk investasi sektor hulu migas Vietnam. Ini dampaknya ke market lebih ke positif untuk sektor energi migas. Teman-teman yang di TokTok yang di YT langsung ke IG aku @LME_official. Ada saham Medco Energi yang paling relevan karena bisnis eksplorasi dan produksi minyak internasionalnya bisa terdampak positif gitu. Dan ini Medco udah mantul dari beberapa hari kemarin, dan kita mau watch lagi untuk Medco-nya mungkin area watch kita naikkan di level sekitaran 1260-an. Sekitaran level ini ya. Oke, terus kemudian ya kita watch di sini, jadi pakai EMA 20 di sini karena dia ini max. Ya, jadi dia hari ini patulannya juga menarik gitu ya. Terus kemudian bagaimana dengan saham Pegas? Saham Pegas gimana? Ada pattern di sini mirip kayak inverse head and shoulders. Bakalan ada potensi naik juga, tapi belum akan begitu kencang naiknya. Terus kita lihat saham Raja, saham Konglo ya, saham Raja mungkin bisa ditunggu di area 850. Nggak sebullish saham Grup Adaro tuh menarik banget menurut aku secara pattern. Cuman kalau beli ya mesti di area retracement, jangan langsung hajar, tunggu koreksi-koreksi kayak gitu, tunggu turun. Nah, ADI hari ini tadi kita profit taking, just bungkus cuan aja, dan kita lagi expect for another retracement juga gitu ya. Terus ada saham apa lagi yang kita masih liatin? Ada saham PTBA yang juga masih di area support, dan supportnya mantul kayak gini, jadi kita ada buy juga sampai TBA ngetes gitu teman-teman. Nah, Amerika akan menutup konsulat, sedikit berita, Amerika akan menutup konsulat di Kanada, Jepang, dan di Indonesia ya. Jadi menutup 5 kantor perwakilan diplomatiknya, Indonesia, Jepang, Kanada, Kamerun, dan Grenada gitu, supaya efisien aja katanya, supaya efisien. Terus aku mau bahas saham US sedikit, recap untuk US stock ya. Jadi saham-saham teknologi itu mulai mantul melanjutkan penguatan lagi. Jadi kalau kalian yang kemarin bilang saham teknologi udah habis eranya kah gitu, jawaban aku masih konsisten, enggak. Yang kemarin tuh cuman koreksi jangka pendek dan normal correction yang kita expect. Nanti kita balik lagi ke Indostock teman-teman ya. Kita expect normal correction, dan kemarin rally lagi, biarin aja. Kalau ada rally kayak gitu, tunggu turun atau koreksinya. Gook tunggu di bawah 341 ya. Di M-Trade Academy sudah dikasih angkanya yang lebih oke. Terus kemudian ada saham Microsoft yang udah naik kencang banget juga hari ketiga. Ini tolong jangan dikejar teman-teman ya, tunggu retracementnya. Kalau Microsoft kita nunggu sekitar area 433an kurang lebih di situ. Nah, jadi sabar-sabar aja. Bagus ada breakout kayak gini, berarti ada momentum di market. Tapi tunggu koreksi. Nah, untuk Meta mungkin bisa tunggu di bawah 546, di bawah 546 atau 550-an. Kemudian ada saham Oracle. Ya, Oracle ini juga ada breakout, jadi bisa ditunggu di area retracement di sekitaran 117-an kurang lebih di area itu. Dan menarik banget saham-saham teknologi, jadi temanya kita balik lagi ke teknologi saat ini. Nah, bagaimana kabarnya dengan saham healthcare yang sempat kita watch juga beberapa hari kemarin, seperti contohnya Moderna dan kawan-kawan. Ini dapat ya, jadi dapat ini tanggal 3 Agustus berarti kemarin ya, ini angkanya tuh dapat kita, dan di area support. Berarti saham US sekarang baik dari sektor teknologi, kesehatan maupun dari sektor finansial. Ini saya coba buka, ada satu saham dari sektor keuangan, Citigroup. Ini kita juga dapat di angka di bawah banget ya, beberapa waktu yang lalu di bottom dapatnya 29 30 Juli. Ini semuanya arahnya mau menguat lagi gitu. Jadi kemarin penantian dari meeting The Fed, penantian Kevin Warsh itu meeting,
kemudian sudah ada kepastian, dan earnings, jadwal earnings kemarin banyak banget earnings dari sektor MRN-nya baru di watch hari ini kok angkanya di situ. Sebentar ya, ganti dulu. Ya ini baru di watch hari ini, sorry. Oke. Gambarnya diganti. Ya, Moderna baru di watch lagi. Oke, terus teman-teman balik lagi ya, sampai mana ya tadi ya? Oh sorry, Citigroup ini, Citigroup yang dapat deh, bukan Moderna. Aku mix up ini Citigroup 29 Juli. Ya, balik lagi ya teman-teman ya, agak distracted dikit tadi lihat WA. Oke, terus kemudian kita mau lihat saham US lagi yang lainnya. Kita mau lihat Philip Morris dari sektor consumer good ya, ini sempat agak turun, tapi kalau rokok sih lebih saham Indonesia sih trennya, lebih ada sentimen gitu. Tapi ini juga ada tren, jadi saham Amerika ini lagi pada mantul semuanya dari area support. Ini untuk sektor energi ada saham SLB, jadi nawar banget di support. Jadi nggak tahu nanti Trump bakalan aneh-aneh lagi nggak? Kalau ada aneh-aneh lagi bakalan mantul lagi. Terus kemudian ada saham dari sektor industrials, ada WM Waste Management, di sini juga kena banget area support. Jadi kita kalau beli saham US pas di supportnya, bukan pas lagi naik-naiknya kayak gitu. Jadi kalau pas ada saham yang lagi naik-naiknya kayak Alphabet kayak gini, ini ditunggu turunnya aja dulu. Terus kemudian saham Amazon juga berapa hari kemarin earnings, laporan keuangannya juga bagus, jadi dia rally kayak gini. Ini nggak usah dikejar kayak gini, tunggu turunnya atau retracementnya aja gitu ya. Terus kemudian kita mau lihat Nvidia. Jadi banyak aku bahas saham-saham gede Amerika karena pada banyak yang habis earnings kemarin-kemarin. Nvidia belum naik kencang ya, jadi kita tunggu di area retracement dulu gitu. Kemudian ada saham yang menarik dari Amerika, yaitu saham Palantir. Palantir adalah perusahaan software AI yang menyediakan platform analisis data. Aku bersihin dulu. Gambarnya udah mulai agak ruwet di sini. Ya, platform analisis data buat ngebantu pemerintah dan perusahaan mengambil keputusan yang berbasis AI, teman-teman gitu. Jadi pelanggannya mencakup sektor militer, pemerintahan, hingga perusahaan swasta. Oke, aku ganti gambarnya jadi garis solid biar lebih kelihatan. Ini juga garis solid biar lebih kelihatan. Oke. Dan Palantir ini dia naik 15% setelah 16% setelah membukukan kinerja kuartal 2 yang jauh di atas ekspektasi ya. Jadi revenue-nya naik 93% secara tahunan Palantir. Terus laba bersihnya yang menarik, Palantir ini laba bersihnya naik sekitaran 225% secara tahunan gitu ya. Jadi naiknya banyak banget laba bersihnya. US government revenue itu naik 90% secara tahunan, dan juga US commercial revenue untuk Palantir naik 149% secara tahunan. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu perhatikan saham Palantir ini meskipun udah naik 15% ya, dia tuh sebenarnya tetap masih cenderung murah secara harga. Aku nggak ngomong valuasi. Kalau valuasi nanti kita bahas di MVS Academy. Nah, ini perhatikan Palantirnya, dia tuh koreksinya lumayan signifikan di sini dalam beberapa bulan terakhir. Jadi menarik banget saham-saham US kalau mau disabarin tunggu koreksinya. Kayak ini di 4 Agustus dia naik 16% per hari ini. Nah, ini area retracementnya bisa ditunggu sekitaran 136 atau 130 Palantir ya. Oke, terus wah ini berisik banget nih bursa Amerika pagi hari ini, paginya mereka. Ini pada naik. Ini aku mau kasih contoh beberapa ini ya. Ini contohnya saham MP. Ini naik sekitar berapa persen ini? 4%-an ya. Ini beberapa
ini di sini ECG ini juga naik lumayan signifikan juga gitu. Oke, aku balik ke Indo Stocks dulu teman-teman sebelum nanti balik ke bursa Amerika lagi. Ini banyak yang nanya Bumi, TPIA, AMMN dan juga TINS. Bumi, TPIA, AMMN dan TINS. Bumi, Bumi kemarin M-Trade ada test buy di support sekitaran level 165 ke bawah ya, 165 ke bawah, terus masih sideways sih, tapi kalau ngelihat hari ini market hijau untuk big bangs-nya, besok yang lain bisa berpotensi nyusul kalau data GDP-nya kita bagus di Indonesia di kuartal 2, data GDP bagus tuh bakalan bagus juga. TPIA sorry sementara masih sideways dulu, belum ada tanda-tanda gimana, ada kemungkinan breakout nggak? Mungkin aja, bisa aja kalau misalkan semua saham naik ya dia ngikut gitu, tapi kita harus tetap berhati-hati untuk grup atau sektor ini. Oke ya. Terus kemudian AMMN dan TINS bagaimana? AMMN nih kelihatannya beberapa hari yang lalu tuh sempat di trading juga sama asing, kelihatan ada buy sell yang lumayan gitu. Terus teman-teman ini udah mulai agak rawan profit taking di area dekat MA 100-an di sini sementara. Jadi kalau kalian mau buy tunggu retracement sedikit sekitar level 4000, dekat 4000-an di sini, ini lebih aman. Kemudian untuk saham TIN sendiri, laporan keuangannya yang saya bahas beberapa hari yang lalu itu juga bagus, menarik saham TIN ya, dan breakout dari 3670 hari ini nggak mau turun, kemarin turun sedikit saja, hari ini nggak mau turun, ada potensi TIN bisa menguji ke level 4100. Disclaimer mungkin nggak akan langsung cepat, tapi akan ada zigzag dulu gitu. Terus kemudian selain itu MBMA aku udah bahas tadi, Raja aku udah bahas juga, Astra International bisa ikut terdampak positif juga kalau blue chip yang lain gerak, kalau Big Bang gerak dia bisa berpotensi, dia akan bisa gerak juga. Tapi nggak terlalu kencang, tapi arahnya ini positif, nggak terlalu kencang tapi arahnya positif, jadi M-Trade juga masih hold untuk Astra International. Kemudian TLKM hari ini juga naik, dia gerakannya mirip banget dengan saham Big Banks dan ini termasuk value stocks. Cuman kalau udah ada Big Bang sih, kalau udah ada Big Banks mau diversifikasi di TLKM ya boleh, tapi aku lebih suka Big Bang sih sebenarnya, karena bagaimanapun juga kalau misalkan kondisinya membaik, Big Banks itu yang akan diborong oleh asing duluan. Ya ini mirip, pergerakannya mirip banget gitu. Jadi TLKM masih bisa naik nggak? Masih bisa sampai sekitar level 2860 dalam waktu dekat gitu. Oke, terus disclaimer teman-teman semuanya. Masih ada value stocks yang lain yang sebenarnya belum terlalu banyak naiknya, yaitu saham ICBP dan juga saham INDF yang kita akan watch. Untuk saham ICBP, M-Trade akan watch di level 7125. 7100 sampai 7125 sekitaran 7125 sampai 7125-an kurang lebih di situ ICBP. Oke, terus kemudian saham Indofood. Ini juga potensi bakalan ini merangkak pelan-pelan naik, kalau mau ditunggu di level 6950. Jadi kalian jangan ke saham-saham gorengan. Kalau market lagi habis crash kayak gini, fokusnya tetap saham fundamental gitu. Kenapa? Karena asing bakalan ngelihat saham-saham yang fundamentalnya bagus gitu ya. Oke, terus balik lagi ke bursa saham Amerika. Aku lihat dulu bursa saham Amerika, kabarnya bagaimana? Oke. Rame banget bursa Amerika pagi ini. Paginya mereka. Naik ya bursa Amerika ya. Oke, terus cek dulu sebentar, cek dulu bursa Amerika.
Bursa Amerika. Tuh, salah Indo lagi. Ya, naik lagi, breakout. Ini breakout. Ini Dow Jones-nya. Terus kemudian ini Nasdaq. Jadi earnings pada bagus semua earningsnya. Udah lewat masa earnings beberapa perusahaan besar. Jadi beberapa faktor ketidakpastian sudah mulai lewat. Ini Nasdaq juga naik tinggi. S&P 500 ini juga naik ya. Jadi pada breakout. Intinya sih bagus gitu. Intinya sih bagus teman-teman. Aku sambil mau cek beberapa saham Amerika. Aku mau kasih tahu dulu teman-teman ada promo buat M-Trade Indonesia. Promo merah putih. Jadi ini mumpung saham Indonesia juga lagi mulai membaik ya. Teman-teman kalau mau bergabung dengan M-Trade Indonesia, langsung aja ketik HUTRI di DM aku, nanti akan dibantu sama tim aku. Dan sebentar lagi aku bahas US stock, tapi aku ajarin dulu kalian cara pakai M-Trade ID nomor 1. Tonton akademinya dulu di sini ada M-Trade ID Academy. Terus kemudian dipelajarin, di sini kelasnya dipelajari, kemudian trading ideas, perhatikan ini bukan dukun tapi kalian bisa pakai ini jadi pilihan saham. M-Trade ID yang watchlist itu adalah yang antri buy, beli itu boleh buy, hold ya tinggal hold, jual adalah yang di review sell. Kira-kira seperti itu. Dan aku bisa kasih lihat kalian yang di review sell aja di sini ya. Ini beberapa transaksi kita belakangan ini banyak hijau sell-nya. Strateginya bungkus cuan gitu. Jadi trading jangka pendek. Oke. Oke, balik lagi ke Bursa Amerika sedikit ya. Jadi penguatan Bursa Amerika didorong oleh saham Palantir dan juga Caterpillar. Teman-teman perhatikan di sini Palantir yang tadi kita bahas sudah boleh beli belum, tunggu. Dan juga saham Caterpillar ya. Serta optimisme kesepakatan Amerika dan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz itu menjadi semakin dekat gitu. Semoga aja ya. Ini Caterpillar naik tinggi, kita tunggu retracementnya juga ya. Masukin watchlist saham-saham yang aku bilang tadi, yang dibilang tunggu retracement tuh masukin watchlist. Coba kita lihat harga minyak makin turun lagi, dan ini satu hal yang sangat bagus. Jadi sentimennya lebih ke Amerika Iran. Dan earnings yang udah keluar, earningsnya Caterpillar juga balik lagi ke Caterpillar itu melampaui ekspektasi dan menaikkan outlook pertumbuhan revenue gitu. Terus dari sisi geopolitik juga optimisme negosiasi Amerika dan Iran itu kembali meningkat setelah Menteri Keuangannya Scott Bessent menyatakan kedua pihak tuh lagi dalam pembicaraan dan ada kesepakatan buat ngebuka kembali Selat Hormuz. Nah, sentimen ini tuh menurunkan harga minyak. Harga minyak kita buka lagi ya. US oil atau WTI crude oil ya. Ini turun sampai ke level 76,04. Saham yang kita nanti, saham Southwest, kemarin kita watch enggak dapat dan dia mantul naik tinggi, tapi kita dapat malah saham yang dari sektor energinya yang koreksi gitu ya. Kita dapat saham itu gitu. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Nanti kita tunggu di retracement di sini. Nah, jadi nanti nggak dapat nih, tenang aja, nggak apa-apa ya. Pasti tetap akan dapat beberapa hari ini. Masih akan on off kok gitu. Oke? Terus aku mau kasih lihat kalian saham MU Micron Technology yang udah sempat naik juga. Ini tetap ditunggu retracementnya. Masih setia kah dengan strategi retracement sementara ini? Iya, kecuali nanti marketnya strong bull, kita jadi beralih ke strategi hajar kanan atau beli market. Nah, ini ARM juga masih kita nunggu di retracement sekitaran 231 234 itu ya. Ini bagus. 231 sampai 240. Coba aku cek stop lossnya bisa berapa persen. Lumayan gede sih, sampai 7 persenan, sampai 10 persenan di sini. Kalau 240 turunin dikit deh. Karena kalau stop lossnya terlalu dekat, teman-teman taruh stop loss terlalu dekat, dia nanti kena ekor. Jadi kayak gini, bisa gampang kena ekor. Biasanya kita nawar pelit
Norplit 230 nggak apa-apa juga, bisa jadi nggak dapat. Tapi kalau misalkan kena stop loss tuh nggak gampang kena fake gitu loh, nggak gampang kena ekor terus mantul lagi, kira-kira kayak gitu. Terus kemudian saham Marvel teknologi ya teman-teman, perhatikan di sini. Ini ada potensi dia membentuk inverse head and shoulders. Kita mau nungguin Marvel ini sekitar level 179. Ya, 179 di sini. Gitu. Coba aku pasang area buy. Stop lossnya jauh banget. Tapi kalau terlalu pelit nggak dapat barang juga sih. Ya kayak gini sih. Oke. Itu dari aku mau nyalain komennya. Kalian mau nanya apa? LSIP BRMS Bu. Oke, LSIP. Siapa tadi yang nanya LSIP? LSIP masih uptrend. Kalau mau buy tetap retracement, tunggu retracement 1400. Tunggu retracement 1400, M-Trade masih ada barang di bawah, dan ya kita bersyukur sih dapat beberapa saham kayak gini. Cuan 13-17% ya, 13-17% ya. Oke, jadi kita nggak pakai perasaan optimis, pesimis. Kalau pakai perasaan takut-takut nggak trading. Kalau pakai optimis nanti hajar kanan terus. Jadi realistis waktu itu kita lihat, oh oke, LSIP-nya retrace. Oke, kita masuk ya. Ya udah, kita trade aja. Kemudian kita masih nungguin saham AALI juga. Nunggu saham AALI di area retracement. Terus UNTR bagaimana view-nya? UNTR gimana view-nya? Bisa ada pantulan, cuman dia bid overnya kecil, jadi hati-hati. Terus kemudian saham ERA naik sampai berapa? ERA ini juga uptrend, cuman hati-hati, saya belum ngecek bid overnya ERA gimana ya. Kalau mau buy ditunggu di retracement ya. M-Trade mau tunggu di retracement ERA sekitaran 418. Oke, terus kemudian Dewa sih aku lihat beberapa hari kemarin cakep, dan kita lagi nunggu koreksi tapi nggak dikasih koreksi, jadi hold aja buat yang punya. Saham Indo sudah mulai ada beberapa yang bisa dibilang cakep secara chart gitu ya, lebih secara chartnya. Oke, terus kemudian energi Mega Persada, ENRG di area retracement sih, ini menarik sih, bisa di watch ENRG. Terus RKLB dan MSTR, oke, US stock sembari US stock juga ya, RKLB dan MSTR. Kalau Indo stocknya udah mulai rame, udah mulai seru, nggak boleh lupa belajar US stock. Ingat, serunya Indo stock itu kayak di akuarium, sedangkan US stock tuh kayak di lautan luas gitu ya. Kata guru saya, guru saya yang sudah pengalaman hampir 30 tahun di US stock. Baiklah. RKLB, Rocket Lab Corporation hari ini breakout. Kalau mau buy mungkin nggak usah sampai di bawah banget, nunggunya di 70,59. Masih downtrend ya. Oke, terus MSTR lagi masih bearish sih, tunggu breakout aja sih kalau saham ini. Kalau terlalu bearish nanti juga gerakannya lambat, tunggu breakout 102 kalau MSTR. TPIA udah aku bahas tadi. BRMS cakep, bisa naik jangka pendek. Seneng ya kalau aku ngomong bisa naik ya, sampai 625. Disclaimer ya guys, M-Trade udah dapat di bawah 555. Terus aku di spam Breeze, ya ampun. Breeze oke, Breeze menarik dan bisa di watch juga dengan kondisi tadi big caps-nya gerak. Cuman ini aku meskipun ada banyak saham yang masuk area buy aku ya, sorry yang di YT bisa lihat kaki aku nekuk-nekuk ya. Jadi meskipun ada banyak saham yang udah mulai masuk watchlist, money managementnya tetap nggak boleh terlalu kenceng ya gitu. Breeze ini saham-saham Indo.
Ini masih trading aja guys. Ya gak terlalu agresif gitu. Jadi Breeze bisa di watch guys. Oke, terus kemudian Elsa. Nggak ada. Wait and see dulu Elsa. Banyaknya saham kalian tanya. Di SNG masih bisa naik. Tapi tunggu LSIP aja, tunggu LSIP turun. Tunggu koreksi lah, sama aja di SNG juga tunggu koreksi. Petro patternnya kayak gini bisa breakout sih. Tapi aku nggak buy, jadi kalian yang punya Petro ya tinggal profit taking aja atau mungkin buat ngurangin yang nyangkut-nyangkut kemarin. Trailing stop kalau turun di bawah 4560 atau di 4400, trailing stop di 4400. Indi wait and see dulu, kemarin habis diguyur banget volumenya kayak gini, hari ini naik lagi, jadi aku nggak suka yang bentuknya kayak gitu, nggak stabil. Akra wait and see juga. Tins udah aku bahas tadi. NCKL menarik, udah naik beberapa hari ini, tunggu turun di level 890, tunggu 890 sampai 900 890 sampai 900. Oke, terus ASI-nya masih bagus tadi aku bilang ya, cuman geraknya pelan dia, nggak bisa cepat. Inco bisa naik sih. Kalau mau aman tunggu 5075. Dah, aku mau flight besok. Udah tak bahas semua. Cuan belum, cuan buka. Kamu nggak boleh lupa belajar US stock meskipun Indo lagi naik ya. Jangan terlena dengan akuariummu. Akuarium yang indah. Padahal ada banyak makanan di lautan. Tetap harus belajar US stocks. Indo stocks cuan ya potensi naik lah, cuan buat ngurangin posisi aja, jangan dibeli buat ini. Aku masih agak lagu. Very good, dia lucu, dia bilang menyesal cut loss saham Era last week turun, this week naik. Sebenarnya nomor satu, thank you sudah bertanya ya. Nomor satu yang paling penting kamu lakukan adalah memahami kenapa kamu buy sell. Jadi kamu masuk ke M-Trade itu, ini aku kasih kode promo buat M-Trade Academy. Kamu DM aku HUTRI atau ke link di mtrade.id garis miring merah putih. Aku ganti deh ini linknya, aku ganti, aku langsung aja edit di sini. mtrade.id garis miring. Jadi gini, garis miring merah putih. Jadi gini, kamu paling penting itu harus ngerti, dengerin kata-kataku nih. Dengerin baik-baik ya. Kamu harus ngerti alasan dibalik pengambilan keputusan. Ya. Promo. Ini ada promo. Merah putih, oke. Tap di sini ya. Oke, tap tombol merah nih, promo. Kalau kamu ngerti alasan dibalik pengambilan keputusanmu, kamu nggak akan nyesel. Kamu profit taking, kamu stop loss, sahamnya naik, kamu nggak akan nyesel. Aku kasih lihat Era buat belajar. Yang di TokTok, yang di YT, ke Igoy aku _official. Era sempat breakout 22 Juli. Kemudian turun. Waktu itu 382 dia breakdown. Nah, ini kebetulan kan di sini sekarang kita udah lihat, udah lewat hari candlenya doji. Tapi jika ibu atau bapak siapa tadi yang pas hari itu, ini candlenya merah banget, itu kamu jual, kamu stop loss, kamu nggak salah. Salahnya di mana? Nggak ada salah. Saya cuma mau kasih tahu sebagai penutup live saya malam hari ini dan sangat penting sekali. Itulah resikonya saham kurang liquid. Gampang ditarik, naik kenceng, gampang dibanting, dikenain stop lossnya, ditarik lagi.
Dan memang US stock fluktuasinya nggak sekencang itu. US stock fluktuasinya kencang juga, tapi kenyataannya support-support yang kita tungguin di bawah, ya kita belinya bener-bener nawar di support di bawah kayak gitu-gitu. Itu nggak ada, kita hampir nggak pernah ya merasa kayak sengaja disenggolin gitu loh. Ya kecuali kita belinya tuh pas nggak memperhatikan ekor-ekor di belakangnya. Nangkep nggak sih kamu? Aku susah mau ngejelasinnya, tapi Indostox tuh tendensinya lebih gampang terjadi kayak gitu ya. Nih, nah kalau di US stock kita nawar di support di bawah sini. Oh, cara ini bisa dipakai di Indostox nggak sih gitu? Bisa kok. Jadi kayak misal nih era breakout, kamu jangan kejar pas breakoutnya, tapi tunggu retracement di support di bawahnya. Nah contoh, aku kasih contoh sekarang. Ini kan breakout lagi toh. Nah kamu kalau mau aman, nggak kena stop loss, atau kalau kena stop loss pun juga nggak gampang mantul-mantul lagi, kamu belinya di merah sini atau justru di bawah merah. Lu pelit banget nawarnya. Ya iya gitu, ya memang caranya kita gitu belakangan ini, dan itu yang bikin kita jadi, puji Tuhan sih belakangan jadi lebih banyak hijaunya daripada merahnya. Kita terus adjust loh, kondisi market gimana kita adjust. Kita nggak akan selamanya pakai cara ini. Jadi kalau marketnya masih kurang oke, asing itu kan masih banyak keluar di Indonesia di Juli kemarin, dan nawarnya di bawah support gitu untuk beberapa saham. Nah ada juga yang kita udah mulai di atas support kayak gini. Nah, nawar kayak gini nih, cuman kalau di atas support ya jarak ke stop loss agak jauh. Nah terus ada yang bilang, tapi kalau aku di support pas nggak dapat barang nanti. Ya kamu, satu hal penting lagi yang aku mau sampaikan sebagai penutup lagi live aku, mesti ngerti trading tuh ada namanya konsekuensi. Kamu beli di support pas, nawar habis breakout kamu tungguin di situ. Plusnya jarak ke stop loss jadi nggak terlalu jauh, bahkan di bawah support dikit misalnya gitu. Nah risikonya kan kecil toh, kamu kalau stop loss kan stop lossnya jadi kecil, ya kan? Tapi konsekuensinya ya nggak dapat barang. Ya kamu harus ngerti itu dari awal. Marah nggak dapat barang, misalkan marah pada diri sendiri, gue harusnya agak atas dikit nih biar dapat barang. Ya dapat barang, tapi kalau pas kena ayunan stop lossnya gede, itu udah kayak koin, dan kita harus bisa menerima. Kamu mau menerima yang mana? Si tipe hajar cepat, berarti porsi money managementmu sampai ke level stop loss tuh dihitung berapa persen. Oh harusnya yang temen gue pas di support beli, dia kalau cut loss 5%, kalau kamu ngejar harga cut loss 8%, rela nggak tuh 8%? Kalau nggak rela ya turunin nominal. Itu yang diajarin di M-Trade tuh kayak gitu, dan di workshop gitu. Jadi kita memang metodenya kita combine ya, ada technical fundamental sekarang gitu, jadi nggak cuma technical doang, dan market structure apa itu kita juga simplify gitu. Tapi yang paling penting tuh cara logika money management kayak gitu. Jadi nggak ada ke depan kalau kalian udah stop loss apa tuh, kalian nggak akan nyesel stop loss, karena stop loss tuh udah didesain dari awal. Rugi di angka berapa tuh udah didesain dari awal gitu ya. Aku nggak ngerti kalian ngerti atau enggak, tapi yang diomongin di morning briefing tiap hari, kalau aku ngomong di morning briefing kurang lebih kayak gini gitu. By the way besok aku ada flight pagi. Dadah, selamat malam. Dan ini promo M-Trade ID. Kalau kamu pengen belajar di M-Trade bersama dengan M-Trade itu tim, jadi bukan Ellen saja, tapi teamwork semuanya. Langsung aja di sini, tap tombol merah ini, mumpung lagi ada promo diskon. Yay, diskonnya banyak banget, 57% dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan kalau di TokTok dan di YT just DM aku HUTRI. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih sudah bertanya. Ibu siapa tadi? Ferry atau siapa? Ada 2 hal penting yang aku sampaikan di akhir, summary sendiri ya. Ada rekaman di YT nanti. Dah.